Shalom Bapak Ibu Saudara, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan kita berdoa. Tuhan, kami memohon pada hari ini ketika kami datang di hadirat-Mu Tuhan, ada satu pemahaman baru, ada firman yang kami lakukan, ada firman yang sungguh boleh tertanam dalam hati kami, sehingga boleh mengubah kehidupan kami seutuhnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tema hari ini adalah penghargaan kepada Kristus, terambil dari Yohanes pasal ke-12 ayat 1-19. Saya akan bacakan ayat 1-8 saja. Demikian firman Tuhan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal itu mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Apakah Yesus Kristus itu berharga bagi kita? Saudara, pandangan kita tentang Kristus akan menentukan bagaimana sikap kita kepada Dia. Bagi Maria, Kristus berharga, sangat berharga. Sehingga Maria selalu ingin memberi yang terbaik untuk memuliakan Kristus. Di sebuah perjamuan makan, Maria mengambil setengah kati minyak narwastu, harganya 300 dinar untuk meminyaki kaki Kristus, lalu menyeka kaki yang terkena minyak itu dengan rambutnya. Perlu diingat 300 dinar sangat besar bagi orang-orang zaman itu. 1 dinar upah pekerja harian dalam satu hari. Karena orang Yahudi tidak bekerja hari Sabat, 300 dinar adalah penghasilan yang dikumpulkan dalam 1 tahun. Bagi seorang pekerja harian, jelas minyak narwastu sangat-sangat mahal dan berharga. Bagi Maria sendiri, mungkin dia merasa sayang memakai minyak narwastu bagi dirinya. Akan tetapi karena hatinya diliputi rasa syukur, penghargaan kepada Yesus, dia rela menggunakan minyak yang mahal itu meminyaki kaki Yesus. Penghargaannya yang tinggi membuat Maria tidak berani meminyaki kepala Yesus, tetapi ia meminyaki kakinya. Penghargaannya yang amat tinggi pula yang membuat Maria rela memakai rambutnya untuk menyeka kaki Yesus yang basah karena minyak. Penghargaan yang tinggi terhadap Yesus sulit dimengerti oleh Yudas, salah seorang murid, karena penghargaan Yudas kepada gurunya tidak setinggi penghargaan Maria kepada Yesus. Perkataan Yudas yang seolah-olah menegur pemborosan dilakukan oleh Maria hanya sekedar kedok untuk menutupi keserakahannya. Saudara, pada masa kini bila umat Allah membangun sebuah gereja yang megah, akan selalu ada orang yang mengatakan bahwa membangun gereja yang megah itu pemborosan. Komentar semacam ini wajar karena yang melontarkan komentar itu biasanya menganggap dirinya lebih berharga dari Yesus. Bukankah sebagian orang yang melontarkan kata pemborosan adalah orang yang rela memakai banyak uang? Berarti melakukan pemborosan juga untuk membangun rumah sendiri atau untuk hal-hal untuk bagi pribadi sendiri. Sikap orang Kristen pada masa kini dalam memberi persembahan juga ditentukan oleh penghargaannya terhadap Yesus. Orang yang mengasihi dan menghormati Yesus akan selalu berusaha memberi yang terbaik tanpa memikirkan apakah pemberian atau persembahan itu merupakan pemborosan atau tidak. Saudara, apakah saudara mengasihi dan menghormati Yesus? Dan pertanyaan ini akan membawa kita pada pertanyaan berikutnya, bahwa apakah kita juga telah berusaha memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan? Apakah itu berupa materi? Apakah itu mungkin berupa kehidupan kita seutuhnya, waktu, tenaga, dan pikiran kita? Apapun itu. Saudara, mari kita bersama belajar untuk memuliakan Tuhan melalui apa yang telah Tuhan titipkan dan percayakan dalam kehidupan kita. Dengan tulus, dengan sepenuh hati, dengan ucapan syukur. Mari kita berdoa. Bapak, bersyukur buat firman yang kami baca. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan yang hari ini, sampai hari ini, mencukupkan kami, bahkan sebagian dari kami berlimpah. Tuhan, biar kami boleh ingat apa yang telah dititipkan, dan itu pun bisa kami pakai untuk
Memuliakan Tuhan, memperluas pekerjaan-Mu di dunia ini melalui apa yang telah Engkau berikan. Terima kasih, pakai kami dan kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.